sekarang kita mau menanyakan politik sebagai dualitas kepentingan kepada mahasiswa. Halo, selamat siang. Boleh tahu namanya siapa? Nama aku Isa Dari fakultas? dari Fakultas Agama Islam. Nah, di sini kami ingin mewawancarai mengenai politik dualitas kepentingan. Apakah Isan tahu politik sebagai dualitas kepentingan? Ini baru dengar deh. Dualitas kepentingan dalam politik merujuk pada konsep bahwa terdapat beragam kepentingan yang saling bertentangan di dalam suatu sistem politik. Menurut sebuah artikel, politik sebagai dualitas kepentingan telah menjadi topik analisis dengan tinjauan filsafat politik dari Plato. Teori struktural Anthony Giddens yang menjelaskan tentang hubungan antara media, negara, dan masyarakat dalam konteks kepentingan politik. Dalam konteks spesifik, sebuah penelitian membahas dualitas strukturasi Giddens dalam risiko politik investasi pemilihan ibu kota negara. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi dualitas milik Anthony Giddens untuk menjelaskan konsep dualitas kepentingan dalam konteks politik investasi. Dengan demikian, konsep dualitas kepentingan politik merupakan topik yang kompleks dan terkait erat dengan berbagai teori sosial dan politik, serta memiliki relevansi dalam analisis kebijakan dan dinamika politik kontemporer. Oke, secara singkatnya, politik sebagai dualitas kepentingan ini berarti bahwa politik memiliki dua sisi gitu, yang saling berlawanan, yaitu ada kepentingan pribadi dan juga kepentingan secara umum ataupun publik. Nah, kepentingan pribadi ini merupakan kepentingan yang hanya menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, kepentingan publik merupakan kepentingan yang menguntungkan semua orang atau masyarakat secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan atau mendiskriminasi siapapun. Nah, politik sebagai dualitas kepentingan ini menunjukkan bahwasanya politik selalu menghadapi dilema antara egoisme dan altruisme, antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan juga tanggung jawab. Halo, selamat siang Teh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Eca, Oh, Teh Eca. Dari fakultas mana? dari FAI. Oh, jadi aku mau nanya nih Teh. Teh Eca tahu nggak sih partai apa yang di dalamnya itu terdapat dualitas kepentingan politik? Kayaknya kurang tahu sih Teh kalau Kurang tahu ya. Jadi nanti anggota dari kelompok kami akan menjelaskan partai apa aja sih yang ada di dalamnya itu terdapat dualitas kepentingan politik. Terima kasih ya Teh. Dadah. Teman-teman, tahu gak di Indonesia sendiri berdasarkan catatan sejarah ada beberapa partai politik di Indonesia yang pernah mengalami dualisme kepemimpinan sebagai dampak dari adanya dualitas kepentingan. Kita flashback di tahun 1996 di mana Partai Demokrasi Indonesia terjadi dualisme kepemimpinan. Yang satu kubu Suryadi yang diakui oleh pemerintah Soeharto, satu lagi adalah kubu Megawati Soekarno Putri. Hal inilah yang memicu pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada peristiwa Kuda Tuli, di mana peristiwa ini terjadi yang namanya perebutan kantor Partai Demokrasi Indonesia hingga menyebabkan korban jiwa. Kita lalu di tahun 2016 Partai Golkar pun pernah mengalami dualisme kepemimpinan, di mana hal ini terjadi sekitar setelah terjadinya Pilpres 2014. Kala itu Partai Golkar terbagi dalam dua kubu, satu kubu yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri dan yang satu lagi dipimpin oleh Agung Laksono. Terakhir di tahun 2021 Partai Demokrat terjadi dualisme kepemimpinan. Uniknya, dualisme kepemimpinan ini terjadi salah satunya karena ada orang eksternal. Ada dua kubu, yang pertama ada kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang diakui pemerintah. Satu lagi adalah kubu Muldoko, yang sebenarnya Muldoko ini bukanlah anggota dari partai politik. Sampai saat ini kedua kubu ini masih terpecah. Namun di Kementerian Hukum dan HAM sendiri hanya kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang diakui oleh pemerintah. Namun baru-baru ini
kedua kubu tersebut sama-sama mendukung salah satu calon presiden di tahun 2024, yaitu mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029. Selamat siang, semuanya. Jadi kita ini dari kelompok antropologi ya, semester 3, kita itu mau mewawancarai gitu, ya, tentang dualitas politik. Di sini boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Aku Alka. Kalian berdua tahu gak sih tentang dampak dari dualitas kepentingan itu? Kurang tahu sih kalau aku juga belum tahu. Nah, jadi untuk dampak dualitas kepentingan politik ini akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok kita. Dalam politik, dualitas kepentingan merujuk pada situasi di mana terdapat konflik atau perselisihan antara dua atau lebih kelompok atau individu yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Dampak dari dualitas kepentingan dalam politik dapat sangat signifikan dan kompleks. Nah, ada beberapa hal yang menjadi dampak umum dari dualitas kepentingan dalam politik. Yang pertama, konflik dan ketegangan. Dualitas kepentingan seringkali menyebabkan konflik dan ketegangan antara berbagai kelompok atau individu. Lalu yang kedua ada tindakan blokade, di mana tindakan blokade ini dualitas kepentingan dapat menghambat proses pengambilan keputusan politik. Lalu yang ketiga ada kompromi yang sulit. Dualitas kepentingan seringkali membuat sulitnya mencapai kompromi yang memuaskan semua pihak. Jadi hanya memuaskan sebelah pihak saja. Lalu yang keempat ada pluralitas masyarakat. Nah, dalam pluralitas masyarakat ini, dualitas kepentingan dalam politik dapat memperkuat polarisasi di masyarakat. Lalu yang kelima, ketidakstabilan politik. Dualitas kepentingan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dalam jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa dualitas kepentingan dalam politik tidak selalu negatif. Persaingan sehat dan perbedaan pendapat yang konstruktif dapat memperkaya demokrasi dan membantu mewujudkan keputusan yang lebih baik. Namun, ketika dualitas kepentingan melampaui batas tersebut, dampak negatif dapat terjadi dan mengganggu stabilitas politik dan sosial suatu negara. Terima kasih, Saudara Jilan. Melanjutkan dari bahasan tersebut, dualitas kepentingan politik dalam konteks partai politik dapat menciptakan sejumlah dampak yang kompleks. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan partai untuk secara konsisten mewakili kepentingan publik serta fokus kepada kepentingan internal atau kelompok tertentu. Ini dapat terlihat dalam proses demokrasi karena mengaburkan representasi yang seharusnya sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dualitas kepentingan dapat mengarah pada kasus korupsi dan praktik politik yang tidak etis. Partai yang terbagi oleh kepentingan internal cenderung terlibat dalam negosiasi dan aliansi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan umum. Secara keseluruhan, dualitas kepentingan politik dalam partai dapat merugikan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Diperlukan perhatian kritis terhadap tata kelola partai politik untuk memastikan bahwa representasi dan pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan kepentingan yang lebih luas dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem politik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke guys, nah selanjutnya kita akan mendatangi ke salah satu partai politik yang di dalamnya terdapat dualitas kepentingan. Sesuai dengan tema yang kelompok kita ambil mengenai partai politik sebagai dualitas kepentingan. Nah langsung saja kita masuk ke dalam. Apa saja sih yang akan kita bahas di dalam? Langsung saja, ayo ikuti kami dan simak pembahasannya berikut ini. Oke.
Jadi begini Pak, kebetulan dalam pembagian kelompok sendiri di mata kuliah ini sudah ditentukan temanya masing-masing, dan kebetulan dari kelompok kami sendiri itu memiliki tema tentang dualitas kepentingan. Nah, saya melihat ini kayak dinamika politikan di Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang seperti apa, dan dekat-dekat kemarin pun saya juga pasti lihat itu. Pertama saya flashback ke tahun 2021 ya, di mana di tubuh Partai Demokrat sendiri secara nasional tadi dualisme kepemimpinan Pak. Pada saat ada kubu AHY yang diakui pemerintah dan satu lagi kubu Pak Muldoko. Dan ini adalah orang partai pemerintah. Dualisme itu kan muncul karena adanya kepentingan gitu Pak. Sejauh ini menurut Bapak bagaimana sikap dari sikap PDIP sendiri mengenai terjadinya perselisihan dua kubu selama beberapa tahun? Siap. Ya, sesuai dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020. Kalaupunlah terjadi kemarin ada dinamika dalam sebuah organisasi, itu adalah hal biasa. Walaupun misalkan ada kepentingan-kepentingan di luar sana berkenaan dengan ingin merebut Partai Demokrat atau ingin merebut kepengurusan Partai Demokrat, bagi siapapun sah-sah saja. Tetapi bagaimana kadar-kadar Demokrat terutama di tingkat grassroots itu tetap konsisten fatsun terhadap ADART atau legal formal yang melalui Kemenkumham, yang memang diakui bahwa kepemimpinan AHY lah yang secara sah, secara de jure, de facto dan sebagainya yang memang diakui oleh negara. Jadi dinamika kemarin ini hikmahnya bagi kami, mudah-mudahan ini menjadi sinyalemen bahwa Partai Demokrat memang dianggap besar, dianggap ancaman, karena tidak semua partai politik diganggu, kan gitu. Semenjak kejadian hal tersebut kan yang tadi beberapa kali bahwasanya saya dengar itu lebih ke internal ya Pak, bahwa di internal nggak ada apa ya, keguncangan atau hal kayak seperti itu ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak dampak dari hal tersebut terjadi, apa gitu, dari masyarakat kah, apa yang emang tahu hal tersebut, jadi bagaimana gitu kan memandang bahwa terjadinya hal seperti itu di Partai Demokrat? Semuanya berdampak positif. Apalagi teman-teman kan mengetahui isu adanya makar, isu adanya istilahnya itu demokrasi itu cacat gitu ya. Ini kan sudah masuk ke ruang-ruang publik. Ya, masuk ke ruang-ruang publik artinya isu bahwa kan kita tahu bahwa yang akan mencoba merebut Partai Demokrat itu adalah orang yang ada di sekitar istana kan, kita ketahui. Jadi dampaknya positif bahwa masyarakat sudah mulai jeli, mulai cerdas, mana yang punya hak, mana yang tidak kan gitu. Justru berdampak positif, satu secara kadar semakin solid, kedua secara masyarakat umum bahwa demokrasi sedang diganggu oleh beberapa pihak. Ya mungkin yang paling dekat adalah Partai Demokrat ketika mengawal rumah tangga kita sendiri, yaitu Partai Demokrat. Kalaulah misalkan ternyata oleh Kemenkumham itu tidak adil, tidak melaksanakan sebagaimana tugas fungsinya, maka demokrasi itu sudah dicederai oleh beberapa orang. Jadi mungkin tadi kan Bapak agak sedikit tentang proses pemilu ya Pak, mungkin kan sudah menjadi dinamika permasalahan publik ya Pak tentang koalisi Demokrat itu besar. Mungkin tanggapan para DPC sendiri gimana Pak menanggapi dengan pecahnya koalisi Demokrat di nasional tersebut dalam Pilpres ini? dengan dinamika adanya perubahan koalisi, bukan perpecahan.
Kalau perpecahan itu apabila sudah mendaftarkan ke KPU. Ini proses kan. Jadi ketika ada perubahan koalisi yang tadinya di koalisi perubahan dan perbaikan, lalu beralih kepada koalisi Indonesia Maju, ini bagian dari dinamika perpolitikan nasional. Kalaulah teman-teman mengetahui berita-berita yang ada di publik, mau TV nasional, mau elektronik, mau media cetak dan sebagainya, ya kami tentunya ketika berpindah koalisi mempunyai anggaran. Terus ada juga kan itu misalkan kalaupun anggaran itu tercair itu kan dari orang-orang yang berkepentingan. Nah, di sini saya ingin bertanya, apabila ada orang internal dalam suatu partai memiliki dualitas kepentingan, apakah itu dapat mempengaruhi kinerja dari parpol tersebut? Lalu bagaimana agar kepentingan tersebut tidak mengganggu stabilitas dan juga kesatuan di dalam parpol demokratik? Jadi karena boleh bisa tempuh urusan hal partai politik. Jadi untuk menjaga itu patuhi oleh semua kader partai politik, termasuk di Partai Demokrat, maka tidak ada unsur-unsur like dan dislike. Maka itu sebagai sandaran untuk melaksanakan aturan-aturan di internal partai, terutama di Partai Demokrat. Jadi artinya kalau misalkan regulasinya ada, sistem yang nanti dipakai atau kebijakan dari ketua partai itu sudah disampaikan, maka itu yang pada akhirnya harus dilaksanakan oleh semua kader partai. Jadi tidak ada unsur-unsur pribadi atau unsur-unsur like dan dislike. Tidak ada subjektivitas, tetapi berbicara masalah kepentingan organisasi. Itu mungkin yang boleh kita. Jadi kalau misalkan sudah ada hal-hal lain, aturannya tidak mengikat, hanya sebatas asumsi, persepsi, atau hanya sebatas pandangan, itu bukan menjadi sandaran hukum atau misalkan kekuatan ketika ada satu kejadian atau studi kasus apapun lah itu namanya. Maka itu sebagai pengikat, penguat untuk bukan mengeksekusi, artinya untuk menjalankan roda organisasi. Harus ada regulasi. Jadi tidak lagi berbicara subjektivitas, tidak berbicara like and dislike terhadap person seseorang.